Kalau belajar sih dari kecil ya, belajar sendiri di rumah, mulai dari sampul buku, dari karton bekas, terus lama-lama ya ada yang nyarinin buat nyoba kulit, akhirnya belajar. Terus kalau sekarang sih kadang kan udah zaman teknologi ya, ada grup-grup di Facebook, grup seniman wayang lah, di situ juga ikut belajar sama senior-senior. Kalau untuk kegiatannya sih kalau di rumah ya biasa lah, bikin wayang kulit, wayang souvenir, tergantung pesanan lah ya. Kalau berdirinya, kalau yang berdiri benar-benar fokus di wayang sih 2017 ya. Kalau dari dulu kan karena masih muda lah, masih anak-anak kan, bikin wayang kadang jenuh, terus merantau, ntar pulang bikin wayang lagi, ntar jenuh merantau. Terus mulai fokus bikin wayang 2017 sampai sekarang. Jadi otodidak ya? Ya otodidak ya, belajar sendiri. Kalau orang tua enggak sih, enggak ada satupun. Cuman kan dulu awalnya karena sering diajak nonton wayang sama orang tua ya, terus seneng ya. Dilalah kayak di daerah Purbalingga kan nggak ada sanggar, terus nggak ada kayak di Jogja itu. Jadi kalau pengen punya wayang ya kita harus bikin sendiri dengan hasil yang ya kayak gitulah, nggak sesuai yang kayak di pentasan ya. Karena di sini nggak ada sih. Kalau mau beli pun harus nunggu ada wayang yang biasanya dalang-dalang dari daerah Jogja Solo, pas pentas di sini biasanya ada yang jual ya. Jadi kalau pengen itu ya mau nggak mau akhirnya belajar lah. Dan alhamdulillah dari situlah akhirnya bisa membuat wayang ya. Walaupun belum bisa sempurna kayak seniman-seniman yang lain nih, tapi ya terus belajar lah intinya. Bahannya dari apa, Mas? Kalau bahan tergantung pesanan sih. Kadang ada yang minta dari kertas duplek, kadang kertas bekas kayak bekas bungkus kue apa, bisa dari kertas bekas bungkus semen, kadang dari limbah-limbah kayak itu proyek, kadang-kadang sisa-sisa fiber yang buat dinding itu kadang bisa. Terus juga kadang dari karpet talang ya bisa ya. Terus kalau yang buat pentas kebanyakan dari kulit kerbau, juga ada yang kulit sapi. Kalau yang ininya kulit sapi, tergantung pesanan ya. Pengerjaan biasanya berapa lama? Kalau untuk wayang pentas sih, kalau untuk natah ya, kalau untuk kayak gini ya 2 hari lah. Tapi kalau kayak gunung kayak bisa sampai 5 harian lah untuk natah. Untuk mulasnya sendiri kalau kayak gini ya di luar grenjeng ya 2 hari ya selesai. Kalau sama grenjengnya bisa 3 harian lah pewarna emasnya ya. Kalau kayak gunung ya kadang seminggu belum selesai untuk mulas. Dari mana aja, Mas, sekarang? Biasanya? Kalau yang pesen sih, kalau sekarang sih alhamdulillah ya hampir semua daerah lah, termasuk di luar Jawa ya. Udah banyak kayak Palembang, Lampung, Sulawesi, Kalimantan pernah ada yang pesan. Pernah juga dulu ada beberapa kali dari luar negeri, cuman tapi kalau di daerah sendiri sih kayak daerah sini udah hampir semua daerah ada pemesannya lah. Kayak Purbalingga, Banyumas, kayak daerah Solo pun ya kadang ada beberapa yang pesan ke kita. Kalau harapannya sih ya semoga kesenian wayang kulit khususnya Tata Sumbing ya tetap lestari lah, tetap banyak diminati anak-anak muda khususnya. Terus intinya anak-anak muda lebih mengenal wayang kulit lah, juga banyak generasinya untuk Tata Sungging. Makanya kayak saya pribadi pun tidak terpaku untuk menerima pesanan wayang kulit saja, tapi juga dari souvenir, dari semua bahan lah intinya yang harganya lebih di bawah itu ya tujuannya biar dijangkau anak-anak yang baru belajar wayang lah. Kan kadang kayak saya pribadi dulu pas masih belajar kan pengen beli wayang kulit nggak ada uang, akhirnya kita harus nunggu punya uang sekian untuk bisa beli wayang. Makanya
saya pribadi mencoba gimana caranya, bukan sekedar kita mencari makan di kesenian wayang kulit ini di Tata Suming, tapi juga bisa mengembangkan lah, intinya melestarikan ya. Jadi kita coba apa sih yang mereka bisa beli dengan harga segitu, kita coba tawarkan. Misalnya mereka kok punya harga sekian, oh sekian bisa membeli bahan talang, kita bikin bahan talang. Oh mereka misalnya anak sekolah SD lah, uang saku dengan harga paling 25.000, tapi pengen wayang, gimana caranya kita bisa memberikan dengan harga sekian. Oh misalnya pakai kertas bekas apalah, kita cari di loakan, biasanya di tukang sampah lah, barang bekas itu kita beli kertas-kertas bekas kayak bekas snack, bekas apa untuk membuat wayang. Tujuannya agar gimana caranya generasinya tetap ada lah dan terus berkembang. Karena kalau kita terpaku dengan wayang kulit saja dari bahan kulit, otomatis kan anak-anak kecil yang lagi belajar, terus otomatis karena rasa inginnya kok nggak tersampaikan, oh ternyata wayang mahal, takutnya akhirnya terhambat, akhirnya hobinya itu ke wayang berkurang lah intinya.